Oke teman-teman, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Lensa Alam. Kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk melihat satu kehidupan primitif yang ada di NTT teman-teman ya, yaitu kehidupan masyarakat yang ada di desa Naisunaf, Pulau Timur NTT. Seperti apa coba kalau ini kita coba melihat di channel dari Rodiana Dobi ya, dari Rodiana Dobi. Oke teman-teman, kalau saya melihat deskripsi dari channel Rodiana Dobi bahwa masyarakat atau warga NTT yang ada di desa Naisunaf itu mereka anak-anaknya harus sekolah itu, kalau sekolah itu berangkatnya jam 4, sekitar 3 jam menuju ke sekolah mereka, dan rumah mereka sangat primitif sekali, bisa dikatakan tidak layak teman-teman ya, karena rumahnya terbuat dari apa ya, rumputan seadanya, bentuknya bulat seperti itu teman-teman ya. Sangat jauh dari kata layak. Seperti apa teman-teman ya, ayo coba kita simak video berikut ini. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa istana-istana mereka, saudara-saudara kita yang di pedalaman, dan seperti apa cara hidup yang mereka jalani di dalam istananya. Dapurnya aja cuma pakai batu teman-teman. Pegunungan ini terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Ada satu desa yang terletak di pegunungan ini, namanya Desa Naisunaf. Letaknya cukup jauh dari jalan besar. Di desa ini ada salah satu sekolah dasar filial atau SD jarak jauh yang tujuannya untuk mempermudah anak-anak di desa itu untuk sekolah, ya, karena sekolah induknya sangat jauh dari Belapak. Tapi walaupun SD filial ini mendekatkan lokasi sekolah ke perkampungan yang ada, letak strategis SD ini juga tetap masih jauh dari rumah anak-anak. Anak-anak ini harus bangun jam 3 pagi dan berangkat sekitar jam 4 pagi, berjalan kaki menuju sekolah agar dalam 2,5 jam bisa tiba di sekolah ini. Mengingat yang dari Tupun dengan Benina, itu mereka punya kampung lebih jauh lagi, karena kayak dari sini ke Sufa mereka punya jarak itu, yang dari Naisunaf ke mereka punya kampung. Ini ada beberapa, mereka katanya bangun dari sana jam 3 pagi, setengah mati mengganggu mereka. Tunggu jam 3 mereka bangun, ya mungkin kemungkinan jam 4, 5, 6, setengah 7 mereka sudah sampai di sini. Tapi itu dalam keadaan itu setengah jam, tapi dalam perjalanan itu lari juga. Harus lari teman-teman untuk sampai di sekolah mereka dengan tidak SD terlambat. Manumutin Naisunaf ini dulunya dibuat dari dinding bebak dan atap alang-alang, karena bahan-bahan ini yang paling umum bisa ditemukan di daerah ini. Di SD ini ada seorang anak bernama Octavianus Amuna. Okto termasuk anak yang rajin. Orang tuanya hanya bekerja di kebun orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cuma ditali teman-teman ya pintunya. Rumahnya tidak hanya dibuat secara darurat karena di atas gunung ini seperti itu. Angin sering sekali menghancurkan rumah penduduk. Ini namanya bukan rumah teman-teman. Bisa dibayangkan bagaimana dinginnya tidur di atas papan seperti ini dengan kondisi tidak ada dinding. Itu ada jagung teman-teman di atas. Seluruh kegiatan rumah Okto dilakukan di dalam gubuk ini. Mulai dari belajar, tidur, menyimpan jagung untuk bahan makanan sampai memasak juga dilakukan di dalam gubuk ini. Nama saya Octavianus Amuna.
Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di SDN Nek Sunaf. Semangat adik. Bulan lalu rumah rusak di angin. Rata-rata rumah di daerah ini dibuat dari dinding bebak dan atap daun gewang. Waduh. Karena hanya ini material yang paling mudah didapatkan di daerah ini dan tidak membutuhkan biaya untuk membelinya. Masyarakat di wilayah ini kebanyakan masuk golongan kurang mampu. Rata-rata pekerjaan orang tua mereka adalah bekerja sebagai buruh di kebun orang lain. Teman-teman, kalau kita melihat beberapa rumah dari warga di desa Sunaf ini, kita melihat betul-betul terkesan zaman dulu teman-teman ya. Terkesan kita itu berada di tahun era 70-an. Juga kalau saya ketika main-main game itu ya di era-era primitif seperti itu teman-teman, rumahnya sangat unik sekali. Saya melihat itu betul ada suatu keindahan teman-teman ya. Rumahnya mungkin memprihatinkan teman-teman, tapi kita bisa melihat satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia ya, dengan berbagai banyak suku yang ada di Indonesia. Banyak sekali budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, seperti dari masyarakat warga desa Nausinap di Pulau Timur ini teman-teman. Ayo kita kembali melihat video ya teman-teman. 3 kali 3 meter saja. Luar biasa. Sehari-hari Musa hanya bisa bekerja di kebun orang lain. Kalaupun dia menanam jagung atau tanaman lain untuk kebutuhan sendiri, hasilnya tidak banyak. Dan kalau dijual hanya bisa menghasilkan 35.000 hingga 50.000 rupiah saja per bulan. Kadang per bulan itu 50.000 per bulan sampai 5, kadang ada sama sekali, kadang 50. Per hari aja sekarang nggak cukup teman-teman. Jagung merupakan makanan sehari-hari di daerah ini. Kondisi alam dan kurangnya pengetahuan dalam bertani membuat masyarakat hanya bisa panen 1 kali dalam setahun. Ini dapurnya teman-teman, kita lihat. Hasil panen itulah yang biasa mereka Kasian simpan di sekali, bumbungan teman-teman. atap rumah bulat yang biasa mereka tempati sebagai tempat Dapurnya tinggal. aja darurat ya. Rumah bulat yang merupakan salah satu budaya di NTT ini berukuran tidak terlalu besar dan hanya memiliki 1 buah pintu berukuran 1 meter saja, tanpa jendela sebagai ventilasi. Untuk masuk ke rumah ini kita harus menunduk. Di dalam rumah bulat inilah seluruh aktivitas rumah dilakukan, mulai tempat tidur, memasak yang asap dari tungkunya tidak keluar, lalu terhirup. Bahkan rumah bulat ini juga digunakan sebagai tempat penyimpanan jagung, yang merupakan makanan pokok masyarakat di pedalaman NTT. Berbeda kalau di pedalaman Nias, Sumatera Utara, kebanyakan masyarakat yang kurang mampu mengkonsumsi Ini apa daun ini, teman-teman? singkong dan kelapa parut sebagai makanan utama. Kelapa yang diparut ini dicampur dengan daun singkong, direbus dengan air, dan mungkin ditambah garam. Kadangkala jika cukup beruntung, beberapa anak-anak di pedalaman Nias masih bisa menikmati nasi putih. Dan beberapa anak ada yang harus memakan nasi berkerak dan disisihkan untuk bisa dimakan beberapa hari. Di desa Hilibuasi, Nias Selatan ini, salah satu anak yang kurang beruntung harus tinggal bersama neneknya di rumah tua dan tidur hanya dengan Ini di beralaskan Nias, tikar teman-teman, saja. ya. Sudah ada Keberagaman suku dan budaya di Indonesia ini membuat cara hidup masyarakat berbeda-beda. Mulai dari tempat tinggal yang khas namun tidak cukup sehat untuk dihuni, hingga konsumsi bahan makanan yang kurang memenuhi gizi, sehingga banyak menyebabkan anak-anak kurang gizi dan sulit menerima pelajaran di sekolah-sekolah yang juga kurang diperhatikan. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Melalui uluran tangan orang-orang baik, hingga tahun 2017 Tangan Pengharapan sudah membantu membangunkan 80 unit rumah sehat layak huni untuk masyarakat di pedalaman NTT. 2017 Agar orang tua dan sudah anak-anak ada yang selama ini bantuan tinggal di rumah rumah teman-teman gubuk ya. bisa hidup lebih layak. Dan hingga memasuki tahun 2021,
anak-anak Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan yang ada di 76 titik di seluruh Indonesia bisa menikmati makanan tambahan bergizi. Misteri kehidupan menapak hari. Ya seperti itu teman-teman ya. Kita mesti bersyukur berada di Pulau Jawa, di mana dengan banyaknya fasilitas yang ada, juga harga-harga semua bisa terjangkau teman-teman ya. Kalau kita lihat di NTT tadi, semuanya serba penuh keterbatasan, seperti halnya sekolah pendidikan itu ya, mereka harus menempuh berapa ya tadi, sekitar 3 jam teman. Jam 3 harus bangun, dan setengah 7 mereka sampai di sekolahan, itu pun mereka harus berlari teman-teman. Jadi luar biasa sekali ketekunan dari para anak-anak di NTT teman-teman ya. Kita meski bisa mencontoh mereka, kita harus bersyukur dengan semua yang ada saat ini, terutama di zaman era pemerintahannya Pak Jokowi sekarang. Kita untuk pembangunan itu sekarang lebih merata lagi teman-teman ya. Untuk di NTT itu banyak masyarakat sudah menerima bantuan, menerima pendidikan yang layak seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bisa sedikit menghibur dan memberi wawasan kepada kita semua betapa Indonesia itu kaya akan budaya, suku yang dan beraneka ragam. Kita bisa melihat tadi rumah yang mereka miliki bulat-bulat, dan kita lihat itu sangat asing kalau kita sebagai orang di Jawa ini. Oke teman-teman, seperti itu, dan sekian dulu video dari Lensa Alam. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.